Panas banget persidangan Nikita Mirzani versus Reza Gladys. Dari dugaan pemerasan, jarum suntik tidak ber-BPOM, sampai dugaan hakim dan BPOM yang katanya terindikasi disuap. Di sini gue akan memberikan opini gue sebagai orang yang netral dan tidak memihak kepada siapapun selain masyarakat, sekaligus menyampaikan tanggapan langsung dari pihak BPOM. Pertama-tama, banyak banget yang nanya sebenarnya jarum suntik kayak gini itu boleh nggak sih dijual secara bebas? Gue akan jawab, sampai detik ini jarum suntik untuk kosmetik tidak diperbolehkan untuk dijual secara bebas di seluruh Indonesia. Lalu apakah artinya Reza Gladys itu salah? Menurut gue pribadi, tergantung. Apabila Reza Gladys atau kliniknya itu menjual jasa treatment yang menggunakan jarum tersebut dan penanganannya dilakukan oleh dokter, maka tentunya sah-sah saja. Masalahnya beritanya cukup simpang siur, di mana pihak Reza Gladys mengatakan sejak tahun 2024 yang dijual secara bebas melalui e-commerce hanyalah voucher simbolis, bukan jarumnya. Sementara pihak Nikita, dari yang gue tangkap, mengindikasikan bahwa pihak Reza Gladys menjual jarumnya secara bebas melalui e-commerce setelah izinnya itu dicabut oleh BPOM. Kalau jarum tersebut masih dijual bebas setelah izin edarnya dicabut BPOM, maka jelas pihak Reza Gladys salah. Walaupun nampaknya pihak Reza Gladys memiliki sebuah pembelaan terkait keamanan jarum tersebut saat digunakan secara mandiri, di mana pihak Reza Gladys mengindikasikan treatment dengan menggunakan jarum tersebut tidak berbahaya, dengan membandingkannya terhadap jarum insulin untuk penderita diabetes yang menggunakan jarum lebih panjang dan treatmentnya dilakukan secara mandiri. Menurut gue pribadi, perbandingan ini tidak masuk akal. Kenapa? Karena jarum insulin itu keperluannya adalah untuk masalah medis. Sementara jarum ribeskin atau microneedling itu adalah untuk keperluan kosmetik. Selain itu, cara pakainya pun beda, di mana jarum insulin itu disuntikan satu kali, sementara untuk microneedling itu berkali-kali. Dan pada intinya, yang bisa menentukan sebuah produk itu aman atau tidak itu BPOM. Jadi apabila menurut BPOM itu tidak aman, ya kita nggak bisa melangkahi keputusan BPOM. Selanjutnya, pihak Reza Gladys berargumen bahwa treatment yang menggunakan produk tersebut sudah dihentikan sejak Mei 2024. Namun, berdasarkan pengumuman dari pihak BPOM, izin edar untuk produk jarum tersebut telah dibatalkan sejak Februari 2024. Artinya, pihak Reza Gladys masih menggunakan produk tersebut setelah izin edarnya dibatalkan oleh BPOM. Namun, di satu sisi, banyak pendukung Reza Gladys yang menuduh BPOM mencurigakan karena dari laman resmi BPOM diumumkan jarum tersebut dibatalkan izin edarnya pada November 2024. Tapi di sosial media BPOM diumumkan pembatalannya di Februari 2024. Sehingga banyak yang menuduh BPOM itu mencurigakan. Gue langsung menanyakan hal ini kepada BPOM. Menurut pihak BPOM, izin edarnya sudah dibatalkan dari Februari 2024, namun press release-nya memang baru dikeluarkan di November 2024, karena kalau kalian ingat, pada waktu tersebut heboh jarum yang sama digunakan oleh DRL untuk treatment DNA Salmon di rumah saja. Karena hal tersebut sangat menggemparkan, makanya BPOM melakukan press release. Jadi jangan ada yang nuduh BPOM itu disuap ya. Kesimpulannya, menurut gua, apabila setelah Februari 2024, pihak Reza Gladys tidak lagi menjual jarum tersebut secara bebas melalui e-commerce dan hanya menggunakan voucher simbolis, maka pihak Reza Gladys tidak salah. Namun, apabila jarum tersebut dijual secara bebas pasca Februari 2024 setelah izin edarnya dicabut oleh BPOM, maka pihak Reza Gladys salah. Selanjutnya, terkait kasus dugaan pemerasan, menurut pandangan awam gua, point of view dari kedua belah pihak masuk akal. Menurut gua sangat masuk akal apabila Mail dibilang melakukan pemerasan, karena dari rekaman suara yang beredar, Mail menyebutkan nominal untuk menutup mulut Nikita Mirzani. Sehingga menurut pandangan awam gua, yaitu pemerasan. Tapi at the same time, menurut pandangan awam gua juga masuk akal kalau dibilang Reza Gladys itu menjebak. Karena dari awal yang nyariin itu Reza Gladys. Dari rekamannya, gua pribadi merasa Reza Gladys itu memancing agar Mail menyebutkan nominal. Dan menurut gua memang sepertinya Reza Gladys udah berniat untuk merekam pembicaraan tersebut. Jadi menurut gua pribadi, kedua point of view tersebut masuk akal. Sehingga dilihat aja dari sisi hukumnya itu seperti apa melalui persidangan yang sedang dilaksanakan ini. Tapi katanya ada dugaan bahwa jaksa penuntut umum dan majelis hakim sudah dikondisikan oleh Reza Gladys. Dan pihak Nikita punya bukti rekamannya. Kenapa rekaman tersebut nggak diputar di persidangan? Apakah benar udah dikondisiin? Menurut pandangan awam gua, tanpa membela siapapun ya, cukup masuk akal apabila rekaman tersebut tidak langsung diputar di persidangan. Karena sepemahaman gua, yaitu adalah sidang untuk membahas terkait dugaan pemerasan. Kalau memang ada bukti baru, seharusnya diserahkan ke polisi atau ke pihak lain yang lebih berwenang untuk diusut dan diverifikasi terlebih dahulu,
keontetikannya. Apakah iya suara pihak Reza Gladys, ada editan atau enggak, dan semacamnya. Tapi sekali lagi ini pandangan awam gua. Kalau ada pakar hukum, silahkan komentar. Kalau menurut kalian semua gimana? Semoga masalah ini dapat diselesaikan dengan baik ya. Peace out.